Hadirnya undang-undang itu justru membuat pemerintah itu berkuasa atas agama. Apakah agama itu tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan penafsiran di dalam dirinya sehingga harus pemerintah yang melarangnya? Tidak cukup pedekah mereka ya untuk bisa berargumentasi, berbicara, berdialog dengan orang-orang yang dianggap menista agama itu dan mampu berargumentasi dengan lebih hebat sehingga para penista itu malah dipermalukan. Sebagai contoh adalah kasus Ahok. Sebenarnya yang diucapkannya itu adalah memang tafsiran dari beberapa kelompok orang Muslim sendiri. Untuk konteks Indonesia, undang-undang tentang menghargai umat beragama. Shalom sahabat Lentera Injil TV, puji Tuhan hari ini kita kembali berjumpa masih dalam program yang sama, yaitu Anda bertanya, teolog menjawab. Dalam program ini seperti biasa, saya selalu ditemani oleh Lentera Injil. Shalom Lentera Injil. Salam Pak Ferdi. Ya, baik-baik saja, saya bersyukur hari ini boleh diberi kesempatan oleh Tuhan masih beri kemurahan, kesempatan untuk kembali menyampaikan renungan-renungan firman Tuhan atau renungan-renungan pergumulan iman, pergumulan teologi kita sebagai orang Kristen yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Pak Ferdi. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan baik bagi kita semua sehingga kita terus terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Ya, kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Baik, Lentera Injil, mungkin hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda ya, yaitu polemik tentang undang-undang penistaan agama. Saya rindu sekali Lentera Injil mungkin bisa memberikan penjelasan, klarifikasi, ataupun pencerahan. Kira-kira bagaimana tanggapan dari Lentera Injil tentang undang-undang penistaan agama ini? Apakah undang-undang ini sudah dijalankan dengan benar dalam pengertian berlaku bagi semua golongan, ataukah ada kesan diskriminasi gitu terhadap golongan-golongan tertentu? Jadi saya yakin semua sahabat Lentera Injil TV pasti ingin mendengarkan pemaparan ataupun pencerahan dari Lentera Injil hari ini. Silakan Lentera Injil. Ya, terima kasih Pak Ferdi. Ya, memang sebenarnya keberadaan undang-undang penodaan dan penistaan agama itu merupakan tanda ada masalah ya, ada suatu masalah, ada suatu polemik di Indonesia ini. Dan sesungguhnya justru adanya hadirnya undang-undang itu membuktikan bahwa umat beragama di Indonesia itu belum dewasa. Ya, belum dewasa, belum bisa berargumentasi dengan ilmiah, berargumentasi dengan logika, dengan nalar yang waras, ya tidak bisa berdialog dengan bahasa-bahasa yang terukur, ya masih mengedepankan emosi. Akhirnya dibuatlah undang-undang itu. Sebenarnya saya rasa undang-undang itu sendiri dalam satu sisi adalah diadakan sesungguhnya juga untuk melindungi orang yang dianggap menista agama itu sendiri. Ya, dalam pengertian karena ketidakdewasaan orang-orang beragama di Indonesia, ya, yang tidak bisa merespon kritik, tidak bisa merespon dalam pengertian serangan verbal dengan argumentasi yang dewasa, maka dikhawatirkan akan menimbulkan huru-hara, menimbulkan kekacauan balas dendam bagi kelompok agama yang merasa tersakiti, lalu akan membalas dengan merusak. Lalu orang-orang lain yang sebenarnya tidak ngerti apa-apa karena sealiran atau seagama dengan sang penista itu kemudian juga jadi korban. Nah, ini kan sebenarnya
yang tidak dewasa itu bukan hanya sang penista, tetapi juga orang yang merespon dengan cara yang tidak benar. Sebenarnya ketika orang beragama itu sudah dewasa, ketika ada kritikan bahkan penghinaan bagi agamanya pun, justru ketika orang beragama itu menjawab dengan santun, dengan lemah lembut, sekalipun agama dicaci maki, bukankah itu malah akan menggetarkan orang-orang lain? Bukankah itu akan melihat ada kebenaran dalam agama itu? Karena sekalipun dicerca, sekalipun dinista, tetapi orang-orang yang agamanya dinista itu, mereka tidak berbuat anarkis, tetapi menjawab dengan kasih, menjawab dengan kelemah lembutan. Justru disinilah sesungguhnya terlihat adanya kebenaran yang dimiliki umat beragama itu. Nah, jadi yang saya katakan tadi Pak Ferdi, sesungguhnya hadirnya undang-undang penistaan agama itu sebenarnya karena ada umat agama yang belum dewasa di dalam beragamanya. Kalau sekedar umat, ya saya tanda kutip, kalau hanya sekedar umat mungkin sangat gampang. Nah, masalahnya seringkali yang tidak dewasa itulah tokoh-tokoh agama, lalu juga kemudian ditunggangi oleh suatu kepentingan tertentu yang mungkin ingin mengacaukan bangsa ini atau ingin menjadi pahlawan bagi bangsa ini dengan membuat kekacauan dulu. Maka kemudian diaturlah yang namanya undang-undang penistaan dan penodaan agama ini. Tetapi sebenarnya undang-undang ini sendiri juga sangat problematis sebenarnya. Ya, hadirnya undang-undang itu justru membuat pemerintah itu berkuasa atas agama. Akhirnya ya, agama itu dianggap suatu kepercayaan atau suatu ideologi yang harus diawasi pemerintah. Dengan adanya undang-undang penistaan dan penodaan agama itu, tanpa disadari sesungguhnya orang-orang yang senang menggunakan atau berlindung menggunakan undang-undang penistaan dan penodaan agama ini sebenarnya tanpa disadari mereka menurunkan derajat agama mereka sehingga agama itu harus dilindungi oleh pemerintah. Apakah Tuhan atas agama tidak mampu melindungi agamanya sehingga harus dilindungi oleh pemerintah? Nah, memang tadi sebenarnya bukan masalah agamanya, tetapi masalah pemeluknya yang tidak dewasa. Nah, kenapa ini problematis? Yang pertama, di dalam pasal yang pertama Undang-Undang Penistaan Agama itu sudah dikatakan bahwa ya tidak dibenarkan seseorang atau sekelompok orang di depan umum secara sadar dan sebagainya bla 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 untuk melakukan penafsiran terhadap suatu agama yang menyimpang dari agama itu. Apakah agama itu tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan penafsiran di dalam dirinya sehingga harus pemerintah yang melarangnya? Ya, apakah institusi agama itu sendiri tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan mereka sehingga harus meminjam tangan pemerintah? Nah, ini ya. Misalnya ada kelompok yang dianggap sesat atau bidat. Tidak mampukah agama yang mengaku sebagai ajaran yang benar, sebagai ajaran yang benar itu kemudian berdakwah atau memberitakan Injil kepada kelompok-kelompok yang dianggap salah itu atau sesat itu? Tidak mampukah mereka untuk kemudian menarik kelompok-kelompok yang sesat itu kepada jalan yang benar sehingga harus meminjam tangan pemerintah yang duniawi? Jadi cukup agama itu sendiri yang memberikan penjelasan gitu. Ya seharusnya institusi agama di mana di sana ada tokoh-tokoh agamanya, ada komunitas para pemimpin-pemimpin agama, itu kan sudah sangat kuat sebenarnya di Indonesia ya.
tidak tidak seperti ya tidak banyak negara-negara lain yang mempunyai banyaknya organisasi-organisasi agama, persekutuan-persekutuan, kelompok-kelompok aliran agama. Ya kalau di Islam ada MUI, lalu ada ITSMI, ya cendekiawannya, lalu ada bahkan kelompok-kelompok yang lain, dan juga ada aliran-aliran agama yang besar. Kenapa mereka tidak mampu untuk menyelesaikan hal ini sehingga harus meminjam tangan pemerintah? Tidak cukup pedekah mereka ya untuk bisa berargumentasi, berbicara, berdialog dengan orang-orang yang dianggap menista agama itu dan mampu berargumentasi dengan lebih hebat sehingga para penista itu malah dipermalukan. Betul. Ya gitu. Ketika para tokoh-tokoh agama, institusi agama itu cukup pede bahwa mereka bisa berdialog dengan luar biasa dan mampu mempermalukan justru orang yang dalam tanda petik menista agama itu, bukankah justru membawa kemuliaan bagi agamanya? Apa yang dibawa kemuliaan bagi agamanya ketika sedikit-sedikit pinjam minta tolong pemerintah? Nah, itu ya. Ya, gitu ya. Pertama, pemerintah sampai hadir ngurusi masalah penafsiran. Lalu seringkali juga ya undang-undang penistaan agama ini selalu yang menjadi korban adalah kelompok-kelompok yang minoritas. Kelompok-kelompok minoritas hanya bisa menerima pasrah ketika agamanya itu dinista, ketika agamanya itu dihina, ketika mereka terganggu dengan aktivitas-aktivitas agama lain yang mayoritas itu, mereka hanya bisa aduh aku terganggu, tetapi hanya boleh memikirkan dalam hati saja, ya tanpa boleh mengungkapkan. Ini loh sebenarnya perasaan kami itu seperti ini ketika aktivitas-aktivitasmu itu seperti ini. Sebagai contoh, seorang ibu yang sedang sakit kepala yang luar biasa hanya minta tolong saja agar pengeras suara di sebuah tempat ibadah minta tolong untuk dikecilkan. Apa yang dinista di situ? Tetapi akhirnya demi memuaskan, sekali lagi ya, demi memuaskan hawa nafsu kemarahan dari orang-orang yang tidak dewasa ini, pemerintah mengalah, hukum harus kalah oleh tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok yang garis keras ini. Atau jangan-jangan justru kelompok-kelompok yang tidak dewasa ini juga menduduki posisi-posisi yang penting di pemerintahan, institusi pemerintahan, atau juga institusi kehakiman. Sehingga pikiran mereka ketika mereka memutuskan sesuatu pun juga memutuskan berdasarkan emosinya. Bukan lagi berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Selalu minoritaslah itu yang jadi korban. Bisa pasal-pasal itu dilanggar demi memuaskan tuntutan kemarahan mayoritas. Ya sebenarnya juga bukan mayoritas ya. Bukan mayoritas juga sebenarnya golongan itu, tetapi karena mereka itu bersuara lantang sehingga seakan-akan mayoritas. Ya, saya tahu bahwa sesungguhnya umat muslim di Indonesia itu mayoritas mereka moderat. Tetapi sayangnya yang moderat itu banyak berdiam diri dan tidak mau repot. Gitu aja kok repot, gitu ya, nggak mau repot-repot. Padahal sesungguhnya itu membahayakan bagi negeri ini. Ya, ketika umat yang moderat itu hanya diam saja, itu sesungguhnya membiarkan kelompok-kelompok yang keras ini mendapatkan panggung dan mendapatkan simpati banyak orang. Akhirnya yang selalu
disorot media, yang dilaporkan, yang populer di mata masyarakat adalah kelompok-kelompok yang keras ini. Sementara kelompok-kelompok yang moderat, kelompok-kelompok yang saling menjaga pengertiannya, itu berdiam diri saja. Nah, tapi kan ada pernyataan seperti ini, ada istilah silent majority kan. Jadi istilahnya kalau silent majority ini bersuara, itu melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, ya apa bedanya lagi dengan mereka gitu, kalau mengekspresikan dengan hal yang sama. Ya, justru kelompok yang moderat ini juga harus bisa bersuara, walaupun kita harus berbeda bersuaranya, tidak lagi dengan kekerasan. Tidak lagi dengan cara yang keras, bersuaranya dengan cara-cara yang baik. Sesungguhnya Pak Ferdi, kalau kita sebagai contoh ya, kalau kita kadang masuk di sebuah bis kota, lalu kita melihat ada seorang pencopet atau dua orang baik itu biasanya diam saja, karena nggak mau repot. Nanti kalau dia teriak, dia jadi sasaran. Padahal hanya dua orang, sementara orang di satu bis itu begitu banyaknya. Semua yang baik, orang-orang baik ini memilih untuk mencari aman, tidak mau repot. Ya akhirnya apa? Kejahatan makin merajalela. Dan silent majority itu suatu saat juga akan menjadi minoritas kalau seperti ini. Nah, kalau mereka tidak, itu akhirnya akan menjadi minoritas di bangsa ini, sedangkan orang-orang yang radikal akan menjadi mayoritas. Itu terjadi banyak di negara-negara Timur Tengah ya, yang mengalami seperti itu. Ya banyak terjadi. Bahkan ada berita yang saya ikuti di berita-berita di Palestina itu, kalau zaman dulu orang-orang Palestina, Kristen dan Islam itu bisa saling mengunjungi, saling mengucapkan salam, ikut dalam perayaan-perayaan keagamaan, ikut bersukacita dalam perayaan-perayaan keagamaan umat Islam atau umat Kristen, mereka bisa saling berpartisipasi. Ketika kemudian kedatangan kelompok-kelompok garis keras itu mulai, ya Kristen Palestina dan Muslim Palestina itu sudah menjadi semakin renggang karena kemasukan paham-paham yang dari negara-negara yang garis keras ini. Ya, itu yang terjadi. Nah, kembali tadi Pak Ferdi, ya, bahwa seringkali penistaan agama ini, undang-undang ini hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. Hukumannya bagi kaum minoritas saja. Bagaimana kalau kaum mayoritas itu yang menjadi pelakunya? Akhirnya juga sama, akan terjadi gelombang pembelaan yang luar biasa, sehingga akhirnya pemerintah mengatakan daripada ribut ya sudah pura-pura nggak tahu. Atau kadang dikorbankan orang yang benar, atau orang yang mungkin salah ucap saja. Ya saya kayak contoh adalah kasus Ahok. Ya, sebenarnya Ahok itu kan kalau dikatakan dia menista agama, sebenarnya yang diucapkannya itu adalah memang tafsiran dari beberapa kelompok orang Muslim sendiri yang memang mengatakan bahwa Al-Maidah itu bukan tentang pemilihan politik. Memang ada nyatanya tokoh-tokoh Muslim yang mengakui mereka sendiri yang mempunyai pengajaran seperti itu. Kenapa mereka tidak dianggap sebagai penoda? Bukankah Ahok itu hanya menirukan apa yang mereka ucapkan? Ya mungkin dari karena beberapa orang yang Ahok setuju. Mungkin karena dia tidak seagama dengan mereka, dianggap tidak pantas. Ya, nah justru itu berarti yang kalau dalam agama sendiri kita boleh menista agama sendiri, tapi orang lain tidak boleh menista agama, gitu kan? Itu kan lebih parah. Masa dari kelompoknya boleh menista agamanya sendiri, sementara dari kelompok lain malah nggak boleh. Nah ini bukankah suatu pemikiran yang justru malah terbalik? Ya saya pikir pemikiran terbalik, sementara dari para tokoh-tokoh agama, ya para kiai yang sebelum udah jauh-jauh hari juga mengatakan pernyataan seperti itu. Ya kemudian Ahok itu hanya mengikuti saja ketika dia mendengar ceramah-ceramah dari tokoh-tokoh karismatik kaum NU Nahdliyin ini yang mengatakan bahwa itu bukan tentang pemilihan politik, tetapi tentang pemilihan
pemimpin agama. Nah itu kan Ahok hanya ngikut-ngikuti saja apa yang diajarkan ketika dia mendengarkan. Ya. Sebenarnya kemudian saya ngutip ini kok, saya ngikuti kata-kata yang inilah, seharusnya orang-orang diikuti itulah yang kemudian dituntut juga kalau dianggap itu menista agama. Lalu Pak Ferdi, sebenarnya dalam kasus itu contohnya, di dalam pasal undang-undang itu, di dalam pasal yang kedua, ya disebutkan bahwa dalam undang-undang penistaan agama, ya, itu dikatakan pada pasal kedua dikatakan bahwa kalau ada orang yang kedapatan, orang atau sekelompok orang atau lembaga yang kedapatan menista agama, maka langkah pertama adalah mendapatkan teguran keras agar mereka menghentikan tindakan itu. Nah, bukankah ketika Ahok kemudian ditegur, ya dia kemudian meminta maaf di hadapan publik, ya saya minta maaf. Ya udah, berarti kan dia udah berhenti kok, nggak dilanjutkan lagi, dia tidak ngeyel, ya sudah tetap berdebat. Enggak, artinya Al-Maidah ini nggak gitu kan? Ketika kamu dikatakan, oh kamu ini salah, kamu menista agama, maka dia mengatakan, saya minta maaf. Udah selesai sebenarnya itu. Ketika seseorang itu menyadari kesalahannya ketika ditegur berdasarkan undang-undang penistaan agama itu, kasusnya sudah selesai. Umat beragama dalam penjelasan undang ini seharusnya memang memaafkan sebagai umat yang beragama, umat yang mengedepankan kebaikan dan kerukunan, bukan kemarahan. Nah, setelah itu di pasalnya yang ketiga baru disebutkan jika orang-orang yang ditegur itu tetap melaksanakan penistaan, tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan agama, barulah kemudian diajukan ke hukum untuk diproses hukum. Ya, seharusnya masuknya jalur hukum itu setelah ketika ditegur terus bersikeras melaksanakan ujaran-ujaran kebenciannya itu. Tetapi dalam kasus Ahok ini kan dia sudah berhenti, bahkan sudah mengatakan minta maaf. Tetapi rupanya ya, demi memuaskan sekelompok orang yang marah ini, akhirnya undang-undang harus dikorbankan. Ya, akhirnya kebenaran ya undang-undang ini harus ditabrak demi supaya tidak lagi ada demo. Ya, dalam satu sisi sebenarnya Ahok ini dikorbankan. Taruh kata dia salah. Ya, saya nggak tahu. Taruh kata dia salah. Memang dia salah menista. Tetapi secara aturan hukum ketika dia sudah mengakui salah, dia berhenti dari tindakannya itu, udah selesai. Itu, Pak. Nah, ini artinya apa? Ketika undang-undang ini seringkali digunakan untuk menekan satu kelompok minoritas tertentu, sementara kelompok-kelompok lain itu bebas melakukan penghinaan dan penistaan. Ini artinya adalah undang-undang ini sebenarnya bermasalah. Ya. Sebagai contoh, ya kalau dikatakan Paul Zhang ini menista Nabi Muhammad. Bukankah ketika umat Islam mengatakan Injil dipalsukan itu sudah menista agama Kristen? Itu sudah menista agama Kristen. Lalu ketika mengatakan Paulus ini memalsukan ajaran Kristen, Paulus ini sebagai rasul palsu, bukankah itu sama seperti ketika ada Paul Zhang itu menista Rasul Nabi Muhammad? Ya, posisi Rasul Paulus di mata, di hatinya orang Kristen, bukankah sama seperti posisi Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, ya, di hatinya orang Islam? Kita menemukan begitu banyak, ada yang menyebutkan dengan pahamulus atau pahulus,
dan sebagainya dengan sebutan-sebutan yang sangat menghina. Ya sebenarnya secara manusia, secara psikologi kita orang Kristen juga harusnya tersinggung ketika tokoh agamanya, ya rasulnya, utusan Tuhan kita yang menyebarkan agama, oleh Paulus lah kemudian Eropa itu menjadi Kristen, dari Eropa kemudian mengutus sampai ke Indonesia. Jadi kita ini orang Kristen Indonesia ini berhutang keselamatan pada Paulus, tetapi kemudian Paulus yang memberitakan, yang merupakan orang yang berjasa mengabarkan Injil kepada kita, mereka hina-hina dengan sebebas-bebasnya. Nah, apakah itu bukan penistaan sebenarnya? Ya. Ya. Kalau itu baru proses, belum lagi penghinaan tentang Yesus yang kita disebut sebagai kaum penyembah kolor dan sebagainya. Bukankah itu seperti kalau ada orang yang menista Tuhan, bukan hanya menghina Rasul, tapi itu standarnya kalau orang yang menghina Yesus itu sudah sama bagi orang Kristen ketika ada orang menghina Allah. Ya, bagi kita orang Kristen. Ya. Harusnya seperti itu. Nah, inilah makanya undang-undang ini polemik, sementara mungkin ratusan atau ribuan, bahkan institusi Kemenak sendiri pun juga sudah menista agama Kristen. Ya. Departemen Agama RI pun juga sudah menista agama Kristen. Artinya sebenarnya institusi agama itu sudah menista agama Kristen dengan pengajaran-pengajaran mereka. Maka ini polemik, ya. Polemik. Ya, suatu polemik di mana kekristenan selalu diposisikan sebagai korban. Lalu ketika agama-agama lain, ya, misalnya agama Hindu, dianggap mereka sebagai orang penyembah berhala karena menyembah Tuhan mereka dengan di hadapan patung-patung, dianggap sebagai mereka kaum kafir penyembah berhala. Nah, itu sebenarnya kan menista agama Hindu. Orang Buddha, ya, yang beribadah mereka ada patung Budanya di sana. Sesungguhnya ketika mereka dikatakan mereka itu penyembah berhala, itu sudah menista agama Buddha juga. Nah, makanya sesungguhnya undang-undang penistaan agama itu sangat polemik. Dalam satu sisi, ketika ada umat Islam mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, Yesus itu bukan Tuhan, itu manusia biasa saja. Itu sebenarnya sudah menista agama Kristen, karena agama Kristen lebih dahulu ada. Ya kan? Ya. Itu sudah menista agama Kristen sebenarnya. Nah, inilah yang saya katakan sebagai polemik, ya, polemik di dalam bangsa ini. Mereka tidak merasakan bagaimana perasaan sebagai minoritas yang selalu menjadi korban. Mereka nggak merasa bahwa ketika setiap hari mereka mengajar kepada anak-anak mereka di kelompok-kelompok pembinaan iman mereka dan mengajarkan bahwa Alkitabnya dipalsukan, itu kan sudah menista agama Kristen sebenarnya. Ya, di dalam pelajaran-pelajaran buku-buku agama itu juga sudah menista agama Kristen. Maka sesungguhnya kalau undang-undang penistaan agama diterapkan, seharusnya ya institusi agama ini harus juga mendapatkan sanksi hukum. Ya, mereka yang mengatakan Injil dipalsukan, Paulus nabi palsu, Paulus rasul palsu itu harus di meja hijaukan juga. Ya. Begitu Pak Ferdi. Jadi kalau bagaimana tanggapan Lentera Injil, ya? Kalau saya mendengar tadi di Undang-Undang Penodaan atau Penistaan Agama itu sebenarnya ada tahapan-tahapan seperti yang dijelaskan tadi. Ada tahapan sebelum masuk kepada penghukuman. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya apakah undang-undang ini sebenarnya bagus gitu, cuman implementasinya aja mungkin yang kurang tepat gitu. Atau memang menurut Lentera Injil karena ini problematik jadi harus dihapuskan saja undang-undang itu. Gimana kira-kira? Iya. Sebenarnya memang begini, dengan alam demokrasi yang sekarang ini, kita memang mengedepankan
dialog yang santun. Ya, kita boleh saling mengkritisi agama lain, tetapi harus dengan santun, dengan kalimat-kalimat bahasa-bahasa yang terukur, bukan ucapan-ucapan emosi, luapan-luapan emosi, ya, luapan-luapan emosi yang berlebihan. Kita ungkapkan saja dengan bahasa-bahasa yang baik. Ya, Yesus tidak mengajarkan kita untuk memaki-maki ajaran-ajaran agama lain. Bahkan Rasul Paulus ketika memberitakan Injil di Efesus, di Athena, dia masuk ke tempat-tempat kuil-kuil penyembahan berhala tidak dengan kata-kata memaki, ya, dengan kata-kata yang melecehkan dan menghina. Bukankah ketika di Efesus itu dia juga mengalami aniaya, dia diusir, ya, mau dibunuh, tetapi tidak ada ungkapan-ungkapan yang kemudian dengan emosi dan kemarahan. Kalau kita merespon hal-hal itu juga, kita dalam mengabar Injil juga dengan kemarahan, dengan apa bedanya dengan mereka yang masih kanak-kanak itu? Apa bedanya itu? Ya, hampir sebenarnya kita katakan ketika para tokoh-tokoh agama itu banyak yang akan menafsir, terutama tokoh-tokoh agama Islam, tentu saja mereka akan menafsirkan, memberikan tafsir kekristenan yang berbeda dengan ajaran Kristen. Sehalus apapun mereka. Karena memang ada konsep yang berbeda yang diajarkan. Begitu, mereka pasti akan mengatakan, ya, ini manusia biasa saja, orang Kristen itu salah. Nah, akhirnya kan seperti itu. Mau nggak mau mereka pasti harus mencampuri agama lain. Ya, karena memang mereka hadir memberi sebagai antites, sebagai anti lawan, ya, dari kekristenan yang ada pada waktu itu. Jadi lebih baik dihapus saja. Ya, menurut saya memang harus diperbaiki, nggak bisa di ini, ya. Untuk konteks Indonesia sebenarnya saya rasa memang perlu ada suatu undang-undang kerukunan umat beragama. Ya, lebih baik undang-undang penghargaan, bukan penistaan lagi. Ya, penistaan negatif, dan undang-undang tentang menghargai umat beragama atau saling menghargai antar agama. Nah, itu lebih bagus lagi, ya. Dan itu harusnya ada suatu institusi agama yang berperan di sana, yang melibatkan berbagai macam kelompok agama untuk bersama-sama merumuskannya, bagaimana bisa menyebarkan agama dengan baik, ya, secara adil. Tidak mentang-mentang punya kekuasaan atau mayoritas kemudian boleh menista, menjelek-jelekan. Nah, pemerintah harus paham bahwa orang Kristen kan minoritas. Ketika mereka mungkin mengajukan protes, mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan yang membela diri ketika merasa agama dinista. Itu kan sebenarnya mereka, orang Kristen, bisa berbahaya karena bisa dikeroyok dengan banyak orang. Apalagi ketika yang menistanya itu adalah yang disebut adalah tokoh yang karismatis. Nah, pemerintah harus hadir di sini untuk mengawasi dan mengadakan pemanggilan-pemanggilan ketika ada tokoh-tokoh agama yang memang mencederai agama lain, dengan kemudian ada teguran-teguran. Ketika memang didapati itu, jangan menunggu laporan, yang sudah dilaporkan pun juga banyak yang hilang saja ketika ada tokoh-tokoh karismatik. Ini yang terjadi, ya, Pak Ferdi. Bukankah dengan adanya undang-undang ini menghambat orang supaya tidak kebablasan gitu ngomongnya?
Ya, dalam pengertian ini memang kultur kita di Indonesia kan nggak seperti itu ya. Kultur Indonesia itu kan menekankan perasaan. Berbeda dengan orang Barat yang sudah dewasa, mereka bisa berdebat keras, saling memaki dengan keras, saling maksudnya dengan kata-kata yang begitu kerasnya, tetapi ketika udah selesai mereka bisa makan bareng, bisa minum bareng. Kalau orang Indonesia itu kayaknya halus-halus, tetapi kemudian malah kemarahannya itu sambil mengumpulkan banyak orang, setelah kumpul banyak orang baru geruduk gitu ya. Menggeruduk apa itu istilahnya dengan itu ya, mengumpulkan kekuatan dulu. Karena memang tradisi diskusi ini kita tidak kembangkan di sini. Maka saya rasa memang perlu adanya diatur suatu undang-undang untuk mengatur itu, karena kita sadar umat beragama Indonesia itu belum dewasa. Para tokoh-tokoh agama itu belum dewasa di dalam berpikir. Ya, belum dewasa dalam berlogika. Belum bisa mengelola emosi dan perasaannya dengan baik. Ya, mengedepankan hal-hal itu. Justru saya ini Pak Ferdias, saya itu sering merasa salut dengan agama-agama asli di Indonesia. Kenapa saya salut? Mereka itu agama-agama asli Indonesia tetapi tidak mendapatkan jaminan malah di negeri ini. Mereka tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Padahal mereka itu agama-agama asli Indonesia. Ya, malah menjadi tamu atau menjadi orang asing di negerinya sendiri. Sementara agama-agama, bagi kita Kristen ini kan agama-agama di luar negeri semua. Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, agama luar negeri dilindungi oleh pemerintah, dibuat suatu hukum undang-undang untuk jangan dinista. Tetapi bagaimana dengan perasaan para penganut kebatinan, kepercayaan? Ya, mereka disebut sebagai penyembah berhala lah, orang kafir lah, kadang mereka membuat sanggar tempat ibadah mereka dianggap mengganggu lingkungan. Mengganggu apa? Ya, kita tahu kok orang-orang penganut kepercayaan ketika mereka beribadah, mereka bersemedi diam. Siapa yang diganggu dengan semedi mereka? Ketika mereka membuat ibadah, tanah-tanah mereka sendiri, bangunan mereka juga cari uang sendiri, tidak minta-minta, tidak ngerampok dari orang agama lain. Yang ganggu siapa? Dan mereka kan nggak pakai, ketika ibadah mereka kaum penganut kebatinan atau penganut kelompok-kelompok agama-agama asli Indonesia itu kan mereka ibadah kadang bersemedi, bermeditasi, berdiam, nggak pakai musik yang keras seperti kita orang Kristen, nggak pakai sound yang keluar, harus dengan toa yang keluar seperti umat Muslim, tetapi malah mereka dianaktirikan di negeri ini, tidak dihargai. Dalam satu sisi ya kita sebagai orang Kristen kan memang kita di samping kita memberitakan Injil, kita juga diajari untuk melakukan keadilan bagi sesama manusia kan, bukan kemudian mentang-mentang kita Kristen, kita beragama, kita sudah mendapatkan hak kita diakui sebagai agama resmi di Indonesia, lalu kita bisa semena-mena. Ya kita secara iman mengatakan mereka penyembah berhala, tetapi kita tidak boleh memaki-maki mereka dan dasar penyembah berhala kamu, masuk neraka kamu. Kita ngomong bagi kami orang-orang yang tidak percaya itu masuk neraka. Bagi kami cara ibadah seperti itu adalah penyembahan berhala, menyembah kuasa-kuasa kalian bagi kami. Tapi kita tidak boleh kalian yang menyembah setan. Nah, itu kan sudah menista sebenarnya, tidak menghargai. Ya, kita sebagai orang Kristen kita harus dewasa iman kita. Ya, kita dewasa rohani kita, sehingga kita bisa memperlakukan orang-orang penganut agama yang lebih minoritas dari kita ini. Kita merasakan betapa susahnya jadi minoritas. Ya, maka ada yang lebih minoritas dari kita. Ya, kita perlu berempati, ya kita perlu menolong mereka, ya yang sebenarnya mereka diperlakukan lebih lebih tidak adil, diskriminatif daripada kita orang Kristen sendiri.
Ya, banyak yang seperti itu ya, Pak Ferdi. Tetapi mereka itu tidak ada yang marah-marah demo-demo, nggak ada itu yang bakar-bakar ketika mereka dikatakan penyembah berhala, ketika kemudian di sosial media umum itu mereka dianggap sebagai penyeberang, mereka ya tenang-tenang saja itu, ya tidak merespon dengan kemarahan. Mereka malah lebih dewasa kadang-kadang. Ya saya pikir daripada orang-orang yang dalam tanda petik mereka mempunyai agama tetapi tidak dewasa di dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat. Baik, saya pikir cukup ya penjelasan dari Lentera Injil malam hari ini. Saya percaya bahwa sahabat Lentera Injil malam hari ini ya mendapatkan pencerahan, mendapatkan edukasi, sehingga hari ini kita diperlengkapi dan menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang bukan hanya tahu tentang hal-hal rohani, tapi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kami bahas hari ini juga harus kita ketahui, supaya kita menjadi orang-orang yang bisa menanggapi apapun situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Bagi sahabat Lentera Injil TV yang memiliki komentar yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Lentera Injil, silakan menuliskannya dalam kolom komentar. Dengan sukacita kami akan menanggapinya. Kita akan berjumpa lagi dalam program yang sama dengan tema-tema yang menarik, dan semuanya supaya sahabat Lentera Injil TV diperlengkapi dan mendapatkan edukasi yang baik dan luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.